Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih muyassar, masih dalam bab fikih salat Jumat. Yang bawa buku terjemahannya bisa dibuka halaman 156, kalau saya tidak salah 156. Permasalahan ketiga yaitu waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat. Sampun? Ya. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau dan menjaga beliau, al-mas'alatu tsalisatu, permasalahan ketiga, waktuha, waktu salat Jumat. Waktul Jumu'ati huwa waktu dhuhri. Sejatinya waktu dilaksanakannya salat Jumat itu sama dengan waktu di mana dilaksanakannya salat dhuhri. Min ba'di zawali ila ayyasira dhilla syai'i qatulihi, yaitu sejak matahari itu condong tergelincir, ila ayyasira dhilla syai'i qatulihi, sampai bayangan seseorang itu sama dengan orang tersebut. Jadi bayangannya itu sama dengan orang tersebut, atau benda sama dengan tinggi benda tersebut pada aslinya. Di hadis Anas bin Malik, dalilnya adalah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yusallil jumu'ata, dulu Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan salat Jumat, hina tamilu syamsu, yaitu ketika matahari itu mulai tergelincir. Jadi sejak matahari mulai tergelincir, seseorang itu sudah boleh melaksanakan sholat Jumat. Kira-kira jam pinten Bapak Ibu? Jam 12 lebih. Jam berapa? Setengah 1. Jam setengah 12. Setengah 12 itu sudah bisa dimulai sholat Jumat. Wa huwa marwiyun an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi. Dan begitu juga hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, akan tetapi juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Wa ala hadza faman adraka rak'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakahu. Maka barang siapa seseorang yang seandainya dia mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat tadi, maka bisa dikatakan orang tersebut sudah mendapatkan satu rakaat penuh. Misal, umpamanya seseorang itu datang ke masjid, ternyata orang tersebut terlambat satu rakaat. Dia masbuk di rakaat kedua, maka orang tersebut alhamdulillah masih dapat sholat Jumat.
sehingga orang tersebut hanya cukup menyelesaikan 1 rakaat lagi. Wa illa sholaha duhron. Nah, kalau seandainya dia tidak dapat 1 rakaat misalnya, atau momen dia datang ketika rakaat kedua imam sudah bangkit dari rukuknya, maka orang tersebut sama saja tidak mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat, sehingga dia harus sholat 4 rakaat, bukan sholat 2 rakaat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salat wa qad taqaddam. Dan hadis ini banyak dijadikan oleh para ulama menjadi dalil patokan seseorang itu kapan dapat dikategorikan mendapatkan sholat berjamaah. Kalau seandainya orang tersebut itu dapat rakaat terakhir, misal sholat jamaah di masjid, imam sudah masuk ke rakaat keempat, baru masuk ke rakaat keempat, kemudian kita masuk takbir Allahu Akbar mengikuti imam, maka kita alhamdulillah masih dapat pahala sholat berjamaah. Atau misalnya kita datang ke masjid, masbuk, imam sudah di rakaat keempat, rakaat terakhir, dan posisi imam itu masih ruku, kita sempat ngejar ruku tersebut, maka alhamdulillah kita masih dapat pahala sholat berjamaah. Kalau misal imam posisi ruku, kita baru mau takbir Allahu Akbar, tiba-tiba imam bangkit dari rukuknya, atau kita baru mau ruku, imamnya sudah takbir. Jadi umpamanya kita baru nyeleh tangan misalnya di dengkul, imamnya pas berdiri tegak, maka kita tidak dapat rakaat tersebut. Karena ketika seseorang misalnya masbuk, bukan hanya diminta untuk mengikuti gerakan imam saja. Karena yang dikatakan seseorang mendapatkan rakaat ketika sholat, itu posisi imam itu masih ruku dan dia takbir masih bisa tumak ninah. Kalau misal takbirnya itu buru-buru, atau baru takbir nyeleh, atau baru naruh tangan di dada, kemudian imamnya sudah bangkit dari rukuk, maka sudah hilang 1 rakaat. Begitu. Ada pertanyaan, monggo? Sebelum kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya, monggo. Pada sana. Karena kita mungkin mengejar, jadi akhirnya kan terus itu nggak boleh ya. Jadi misalnya, ya, jadi rukuknya itu harus dapatnya tumak ninah. Tumak ninah itu ya, para ulama berbeda pendapat tumak ninah itu bagaimana. Intinya, kalau misal kita takbir, kemudian kita dapat rukuknya itu dengan tenang gitu, tenang. Masih ada jeda waktu ngambil nafas lah. Nah, itu sudah dapat ngejar imam. Tapi kalau misalnya kita baru mau naruh ke dengkul dengkul kita, imam sudah bangkit dari rukuk ke lutut kita, maka maka kita hilang 1 rakaat, tidak dapat rakaat tersebut. Saya juga terlambat, saya buru-buru supaya diapain juga ya. Buru-buru boleh Pak, tapi intinya ketika dapatnya itu tenang gitu, nggak busa-busu gitu. Kan tumak ninah itu kan
yang dikatakan tumakninah itu kan santai, tenang. Ibaratnya orang itu ya bisalah ngambil nafas gitu. Belum sempat ngambil nafas, imam sudah bangkit dari rukuk, berarti ya hilang. Gitu. Monggo, Anda ya. Imam sholat Jumat sudah selesai rukun rakaat kedua. Oke. Nah, misal imam sudah rakaat kedua sudah selesai dari rukuk, sudah bangkit gitu. Nah, kemudian kita nyusul, kita masbuk, maka sholat kita 4 rakaat Pak. Duhur. Duhur. Nggak bisa makmum. Ya itu tetap makmum. Nunggu imam selesai, baru kita selesaikan 4 rakaat. Ya, bukan 2, 4. Berarti tidak termasuk sholat Jumat itu, tidak mengikuti sholat Jumat. Ya, dia dikategorikan tidak dapat sholat Jumat. Tapi kalau misalnya, wah sudah sudah ketinggalan 2 rakaat, imam sudah bangkit dari rukuk, ya udahlah sekalian aku tak sholat duhur, ya nggak gitu loh. Harus nunggu dulu. Yang mentang-mentang imamnya kita sudah nggak dapat sholat Jumat, ya udahlah saya tak langsung sholat duhur aja sendiri, nggak ngikut imam, ya itu nggak benar gitu. Ya tetap ketika sholat itu imam idza raka'u farka'u, apabila imam itu rukuk ya kamu ikut rukuk. Maksudnya imam itu diikuti, jangan nunggu gerakan ke selanjutnya. Karena sering terjadi di masyarakat kita, misal kita udah ketinggalan 1 rakaat, imam sudah sujud gitu, lah nunggulah rakaat kedua, ya nggak gitu loh. Sunnahnya kita segera ikut. Mungkin kita nggak dapat 1 rakaat tersebut, tapi di sisi lain kita juga dapat pahala. Karena apa? Mengikuti imam. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya salah satu sebab adanya sholat itu ada imamnya, agar sholat kita ini sempurna, pahalanya sempurna, gerakannya sempurna. Maksud kita harus mengikuti imam tersebut. Ya. Belakangan Kalau wakada belakangan sudah awapar baru rukuk, kita nyusul tuh nggak dapat Fatihah dulu apa langsung ikuti rukuk? langsung ikut. Jadi misal imam sudah rukuk, ya langsung kita takbir sedekap dulu, baru kita ikut rukuk. Jadi takbir Allahu Akbar, sedekap dulu, baru rukuk, bukan langsung rukuk. Nah begitu. Jadi takbir dulu, sedekap, baru rukuk, bukan langsung rukuk. Gitu. Nah bagaimana Al-Fatihahnya? Sudah Al-Fatihahnya sudah diwakili imam. Atau ya Al-Fatihahnya waktu itu kewajiban kita sudah hilang gitu loh. Karena yang wajib bagi kita saat itu adalah ngejar imam, bukan baca Al-Fatihah. Monggo Pak Kedah. Masih kalau soal tadi istilahnya itu imam atau samina atau saya juga anggap ya. Yang saya tanyakan begini, kalau misalnya ya sholat katakanlah di situ ada makmumnya, ada imamnya, dan makmum itu tadi ya. Karena makmum itu biasanya kan orang yang sholat di masjid itu yang saya tahu itu ya istilahnya itu seperti alirannya berbeda-beda. Katakanlah ada yang itu, ada yang berbeda. Misalnya sebagai contoh, imamnya seorang NU, terus dia itu pakai kunut. Misal imamnya NU terus kunut. Ya terus untuk makmumnya, kalau misalnya dia itu seorang Muhammadiyah kada pakai lah itu, dia ngikuti ke kunut kan. Ikut kunut Pak. Harus ikut imam. Misal imamnya NU misalnya NU gitu, langsung aja gitu. Misal imamnya NU kunut subuh gitu, ya kita ikut kunut, angkat tangan.
Kalau Lah terus Muhammadiyah, gimana menurut Muhammadiyah? Kan Nggak Muhammadiyah pakai nggak kunut. kunut, nggak apa-apa. Karena innamal ju'ilal imam diutama bihi. Dijadikannya imam itu agar kita mengikuti. Oh. Saya Pak, saya pribadi, saya tuh mengatakan kunut subuh nggak ada. Iya. tapi kalau sholat Saya malah lebih condong kunut itu ada ketika kunut nazilah. Ya. Misal ada bencana, ada apa kita kunut. Sedangkan dalil merutinkan kunut itu dalilnya lemah. Jadi perbedaan pendapat di antara ulama masalah kunut ini pertama antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Abu Hurairah beliau meriwayatkan wa kana yaqnutu fil fajri, dan Rasulullah SAW itu ketika sholat fajar, sholat subuh beliau kunut. Itu Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan akhirnya dijadikan dalil madhab Syafi'i kunut subuh itu harus. Iya. Tapi di sana ada riwayat lain Iya. yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Wa kana fi akhir hayatihi layak nut. Dan sesungguhnya Rasulullah di akhir hayatnya beliau nggak kunut. Dulunya kunut, terus di akhir hayatnya nggak kunut. Akhirnya Imam Ahmad rahimahullahu taala mengambil pendapat kunut itu nggak wajib. Yang boleh kapan kunut itu kalau kunut nazilah. Karena dulu Rasulullah pernah kunut ketika saat itu sahabat itu diserang. Jadi Rasulullah SAW mengirim utusannya, tapi ditipu sama yang minta dikirim tersebut. Ditipu, akhirnya para sahabat dibunuh. Rasulullah marah. Akhirnya Rasulullah SAW kunut ketika sholat beliau kunut. Melaknat orang-orang yang menyisihi perjanjian tersebut. Jadi ini Dan pokoknya kemudian imam gitu ya, ikut imam. Kenapa apa ikut gitu? Ya, ikut imam. Dan kemudian saya lanjutkan. Dan kemudian ketika kita lihat hadisnya antara Anas bin Malik dan hadis Anas bin Malik dan Abu Hurairah ini, kan namanya hadis kan pasti ada yang lebih duluan dan ada yang terakhir. Yang terakhir itu adalah hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Semoga saya nggak kebalik. Intinya persisian itu antara hadisnya Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika kita sholat ya kita ikut kunut. Imam misalnya angkat tangan kunut ya kita ikut kunut. Di nama sah. Kecuali begini Pak. Kecuali kalau jenengan itu meyakini kunut itu wajib. Kalau jenengan meyakini kunut itu wajib, kemudian nggak kunut, sujud sahwi. Itu simpel aja, memahami simpel. Kalau saya meyakini kunut nggak. Jadi kalau saya nggak kunut ya nggak sujud sahwi. Nah, Pak Handoyo Rumin. Saya dulu ya. Ini ada masjid yang tidak kunut, Ya. tapi jaraknya jauh. Tapi kunut jaraknya. Saya ambil dari mana? Nggak masalah. Misal masjid yang nggak kunut, kita misalnya warga Muhammadiyah gitu, misalnya warga Muhammadiyah atau orang yang meyakini kunut itu nggak ada gitu loh, kecuali kunut nazilah. Sedangkan yang nggak kunut itu jauh, yang kunut itu dekat. Yang didatangi yang mana? Yang enak di hati pertama, dilihat imamnya itu bagusan yang mana gitu loh. Karena terkadang imam yang dekat belum tentu bagus. Misal imam masjid dekat, misal nggak kunut gitu ya, sesuai pendapat kita nggak kunut, tapi sholatnya kayak balapan rally, kayak balapan di Mandalika gitu misalnya, ya cari yang lain, cari yang lebih tumak ninahnya dapat, rukun wajib sholatnya dapat. Tapi kalau masalah kunut nggak masalah, kamu jenengan kunut nggak kunut,
nggak apa namanya, nggak ngaruh Pak. Sholatnya Sah. kunut nggak masalah ya Pak. Sah. Bahkan ada salah satu contoh dari ada salah satu contoh dari ulama, salah seorang ulama, beliau Syekh Muhammad bin Nasiruddin Albani. Beliau mengatakan orang yang kunut subuh itu bid'ah. Mengatakan orang yang sholat itu kunut bid'ah. Tapi suatu ketika beliau sholat, yang imam itu kunut, apa yang beliau lakukan? Dia ikut kunut. Dia ikut kunut. Kalau nggak percaya, Ustadz siapa yang ngomong kunut itu misalnya bid'ah gitu, atau kunut itu nggak ada kecuali kunut nazilah. Coba misalnya beliau sholat, kemudian imamnya kunut, saya yakin beliau ikut kunut. Ada yang Mbak di tempat saya itu yang Itu ustadznya apa bukan? enggak, ustadznya gini, tapi jamaahnya ya diem gini aja. Ya kan ini Tapi nggak rukuk. jamaahnya, jamaah posisinya itu jamaah, bukan imam. Ya kalau misal imam, ya terserah imam, saya mau kunut apa enggak, ya monggo. Jamaahnya kurang Harusnya jamaahnya ngikut gitu loh. Harusnya jamaahnya ngikut. Monggo Pak Cahyono. Terus orang itu Kadang-kadang saya sholat saya itu kadang-kadang matanya suka lirik-lirik ya. Katanya orang sholat harus sadar ya. Nggih. Misalnya ada apa-apa, gempa bumi apa ada ular nanti kan Nggih. atau ada anak. Giringnya makhluk ya. Nggih. Nah, kebetulan pas sholat di tempat yang tadi Pak apa namanya Doyo ada bilang pakai kunut. Nggih. Saya cara nggak secara sadar milik gitu. Ada orang yang baca doa kunut itu begini, ada yang menurut gini tapi nggak mengapain. Gimana? Udah apa ya? Cuma gini mau berdiri aja. Waktu udah kunut dibaca Itu kunut itu Pak. Makmum nggak? Makmumnya kan, nah makmumnya. Nah, Nah, ini masuk pembahasannya beda lagi. Masalah ketika orang kunut, apakah kita wajib makmum, apakah wajib mengangkat tangan? tidak. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus mengangkat tangan karena inaman su'ilal imam utama bihi. Karena imamnya itu angkat tangan, ya kita angkat tangan. Nah, gimana yang nggak angkat tangan? Nah, yang nggak tangan banyak yang nggak ngangkat. banyak, memang banyak. Asal ya, saya nggak menyalahkan juga yang nggak angkat tangan. Yuk sah-sah saja gitu. Cuma permasalahannya ada, ini kejadian loh, ini kisah nyata. Ada orang nggak angkat tangan, itu alasannya apa? Alasannya itu menurut saya nggak masuk akal. Karena saya nggak seneng sama imamnya. Itu kan gitu. Aneh lagi. Sentimen. Ada Bu, saya dengar. Jadi ada cerita gitu, itu Pak Fulan itu kok nek sholat apa namanya kunut ya? kunutnya suwe. Enggak kunutnya suwe. Boten. Jadi kunut terus ada yang jawab gini. Yo nek kunut terus ora usah angkat tangan. Ya bener yo, ojone kayak pakai kok seneng ya. Nggak usah ikut sholat. Ya jangan. Nah, ya misal kita nggak angkat tangan, kita ambil pendapat makmum itu nggak wajib angkat tangan, ya monggo nggak masalah gitu loh. Cuman memang yang lebih tepat ya itu tadi makmum ikut imam gitu loh. Baik gerakan maupun Ya kita kan cuma angkat tangan. Iya. Yang ikuti imam aja. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak kita lanjutkan. Oh, Pak Andoyo. Ustaz mau makmum Apa? imam pakai kunut nggak? Mau? Di perumahan saya ada kok. Jadi setiap sholat subuh, kalau yang imamin beliau, saya nggak nyebut namanya, beliau pasti kunut. Dan semua warga perumahan itu tahu semua. Pak Darsono bisa tanya ke Bapak.
Pasti beliau kalau ngimami itu kunut. Saya setiap beliau ngimamin kunut, saya angkat tangan, saya ikut kunut. Walaupun saya seumur hidup saya nggak pernah kunut. Nah, kecuali misal saya suruh ngimami di suatu masjid, biasanya kunut. Saya tanya, ini biasanya kan sholat tarawih gitu misalnya. Ngapunten di sini kunut mboten, oh kunut. Nanti kalau kunut pas bagian kunut jenengan imam. Saya gitu. Jenengan imam saya enggak. Kecuali kalau memang ada sebab-sebab tertentu, misal nazilah, ya saya kunut. Tapi kalau saya makmum, ya saya ikut kunut. Tapi kalau saya imam, ngapunten jenengan mawon ya imamnya. Jadi nanti pas witir jenengan imam, saya tarawihnya aja. Sebenarnya fleksibel ya Ustaz ya. Hah? Fleksibel banget. Nggak perlu bisa. Nggak harus Pak, nggak harus terjadi huru hara gitu, tumpah darah di antara kita. Bukan suatu masalah. Ya kadang gitu Pak, ngapunten nggih. Ada yang suka heboh itu kan begini. Orang, weh kita kan warga Muhammadiyah itu enggak kunut gitu loh. Permasalahannya sekarang tuh banyak loh masjid Muhammadiyah kunut, banyak masjid Muhammadiyah kunut. Alasannya apa? Ya saya pengen kunut aja. Dalilnya apa? Ya pengen kunut ya wis terserah. Sah-sah saja kok sholatnya, nggak masalah. Kecuali kalau jenengan menganggap kunut itu wajib, nggak kunut sujud sahwi. Kalau saya enggak, saya kunut enggak. Bagi yang mengatakan kunut itu wajib, maka dia ketika meninggalkan kunut, maka dia harus sujud sahwi. Karena meninggalkan wajib sholat, kafaratnya adalah sujud sahwi. Kalau meninggalkan rukun sholat, sholatnya tidak sah. Imamnya sujud sahwi, kita merasa nggak salah, nggak ikut gimana? Sujud sahwi kan ada yang sujud sahwi. Imamnya merasa salah, padahal kita nggak merasa salah. Terus nggak ikut sujud sahwi. Salahnya apa? Ya kenapa nggak ikut Bu? Salahnya apa? Enggak, sebelah saya itu loh. Ya ikutlah. Sebelahnya nggak ikut. Ya ikutlah. Oh, ikut aja. Sujud sahwi kan ikut. Kalau misal kita nggak merasa melakukan kesalahan, lah imamnya kan melakukan kesalahan. Bukankah kita sholat ikut imam? Masa kita sholat ikut tiang gitu? Tanya dulu, enggak. imamnya salah potong gitu tanya. Nah, batal Bu. Lupa nggak kunut tadi itu di sujud sahwi. Tapi kayaknya saya belum pernah menemukan seperti itu. Misal imam ya, Sujud sahwi. saya pernah ya, beliau ini sholat yang biasa ngimami, beliau kunut. Pernah beliau sholat nggak kunut, habis nggak sujud sahwi kok. Tempat saya sujud sahwi ya. Tadi makanya. Ya kalau sujud sahwi ya kita ikut sujud sahwi. Kan imamnya kan, ya iya, maka kita ikut. Kita kalau seandainya ini Ustaz, kita sholat di tempat di masjid yang biasakan kunut. Tapi kata Ustaz tadi kan ada lupa. Kita sebagai makmum mengingatkan. Ya nggak usah, nggak usah. Orang kan. Nggak usah diingatkan subhanallah Pak. Nanti Suara saya nggak keluar gitu. maksudnya itu bukan begitu Pak. Maksudnya budoin itu masih izin Pak. Itu boleh. Maksudnya gitu Pak. Ada dicocok ini gitu. Tangan boleh. Udah kelihatannya udah. Pramuka itu Kita masuk pembahasan baru nggih. Al-mas'alatul rabi'ah
permasalahan keempat, al-khutbatu. Permasalahan keempat adalah khutbah. Al-khutbatu ruknun min arkani jumu'ati la tasihu illa biha. Sesungguhnya khutbah Jumat itu adalah termasuk dari rukun sholat Jumat tersebut. Seandainya seseorang itu ketika sholat Jumat ternyata tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumatnya tidak sah. Jadi sholat Jumat itu harus ada khutbahnya. Misal umpamanya yang sholat itu misalnya 3 orang, jamaahnya 3 orang, karena di pelosok gitu, nggak ada orang yang mau sholat Jumat, atau yang muslim cuma 3. Nah, 1 imam, 1 khutbah, 1 makmum. Misal 3 orang ini, 1-nya mau imam, tapi yang 2 nggak mau khutbah, ya nggak jadi sholat Jumat. Atau misal 2-nya mau khutbah, sisanya nggak mau imam. Imamnya siapa? Hah? Imamnya siapa? Satu orang imam. Borong imam khutbah boleh. Cuman misal yang imam ini juga nggak mau khutbah, atau yang khutbah ini nggak mau imam. Pokoknya saya maunya cuman imam aja, atau saya khutbah aja. Akhirnya nggak ketemu, ya nggak jadi sholat Jumat. Bali kan sholat zuhur. Sholat zuhur jadinya. Dalilnya apa? Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa adamu tarkihi laha abadan. Dalilnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limuwadhabatihi. Rasulullah SAW itu selalu senantiasa melakukan khutbah Jumat, dan tidak pernah satupun riwayat yang mengatakan Rasulullah pernah meninggalkan khutbah Jumat ketika sholat Jumat ditegakkan. Wahuma khutbatani, dan sholat Jumat itu khutbahnya 2 kali, 2 khutbah. Yastaritu li sihhati sholatil Jum'ati ayyataqaddama ala sholat. Nah, disyaratkan khutbah sholat Jumat itu harus terlebih dahulu di awal sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Kalau misal sholat Jumat dulu baru khutbah, maka sholat Jumatnya nggak sah. Jadi harus khutbahnya dulu baru sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dulu baru khutbah, maka nggak sah. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Monggo. Kalau kapan sholat Jumat itu kan khutbah sama sholat dia. Oke. Kalau misalnya jamaah tidak ikut khutbahnya, dia dapat sholatnya saja, itu masuk dihitung sholat Jumat ya? Sebagai apa ikut sholat Jumat? Dihitung sholat Jumat, Pak. Walaupun tidak ikut khutbahnya. Misal datangnya telat nih, Datangnya telat. masih dapat sholat Jumat. Berarti ukurannya pas sholatnya itu ya? Iya. Oh, ya, seperti sholatnya Iya. masih bisa ikut. Masih bisa ikut, tapi nggak boleh disengaja, Pak. Oh iya. Misal, ya saya tetap dapat sholat Jumat, Pak saya nggak mau datang khutbah, apalagi khutbah Jumat ini ngantuk ya, mending aku leyeh-leyeh. Nah, kadang begitu. Atau kadang begini, sholat Jumat, saya khutbahnya jin suwi. Ya enggak. Menang-menang khutbah itu enggak seseorang dikategorikan dapat sholat Jumat atau enggak berkaitan dengan khutbah Jumat. Tapi ya setidaknya kita dapat sebisa mungkin kita datang di awal, bukan malah nunggu khutbah Jumatnya selesai atau khutbah kedua baru mulai kita baru datang, enggak. Ya harus dari awal. Nah, khutbah di sini menjadi rukun adalah rukun keabsahan sholat Jumat tersebut. Keabsahan sholat Jumat tersebut. Kalau misal khutbah Jumatnya memang nggak ada, ya nggak bakalan ada sholat Jumat. Tapi kalau ada khutbah Jumat, sholat Jumat tersebut sudah teranggap, kecuali orang yang ketinggalan sholat
Jumat 2 rakaat. Begitu. Enggak ada sana. Saya pernah dengar Ustaz, jadi kalau sholat Jumat kemudian khotib juga Jumat mimbar itu kan yang nyatet juga Nah, oke. Malaikatnya lah. Nah, iya benar, hadisnya benar. Jadi ketika khotib sudah naik mimbar, Malaikatnya. maka malaikat pencatat amal itu sudah nggak nyatet lagi. Maksudnya itu bukan udah berarti saya nggak dapat pahala sholat Jumat, bukan begitu. Ini maksudnya adalah malaikat saja yang Allah tugaskan mencatat amalan manusia. Ketika khutbah Jumat itu dilaksanakan, gage-gage, cepat pengen dengerin khutbahnya. Itu menunjukkan betapa pentingnya khutbah Jumat tersebut. Bukan kalau khutbah Jumat sudah dimulai orang nggak dapat sholat Jumat, enggak. Karena malaikatnya ikut dengerin khotbah, Iya. nggak nyatet gitu ya. Iya, bukan begitu, bukan maksudnya kita nggak dapat pahala. Itu dapat pahala. Itu kalau memahaminya, wah kalau khutbah sudah dimulai, berarti saya nggak dapat pahala sholat Jumat. Ya, itu memahaminya salah-salah. Tapi kalau khotbah sudah kan ya pada khotbah sendiri dengan sholatnya ini kan sebetulnya kan satu rangkaian sholat Jumat ya Pak. Satu rangkaian. Nah, maksudnya tidak berdiri sendiri. Iya. Sholat Jumat itu cuma yang sholatnya itu enggak kan? Enggak. Satu rangkaian. Satu rangkaian. Makanya kan biasanya kan harus diikuti dari awal ya Pak namanya. Nah. Sholat kan harus diikuti semua. Diikuti dari awal. Setelah ya. Bukan masuk malah malaikat nggak nyatet, udah Balik nggak naik. usah sholat Jumat sekalian. Percuma, malaikat udah nggak nyatet lagi, kita nggak dapat pahala. Mending sholat zuhur, ya gitu. Ya cari tempat duduk yang dekat malaikat aja. Mati ya. Tenang Pak, setiap amalan kita itu pasti dicatat Pak. Pasti dicatat. Misal kita beranggapan, oh malaikat sudah nggak nyatet lagi, ya udah nggak sholat Jumat, gimana dosa lagi-lagi. Niatnya itu nyari enak, malah enak banget dosanya. Iya. Nah, kita lanjutkan ya. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan kelima. Fi sunanil khutbah wa yusannu du'a lil muslimina bima fihi salahu dinihim wa dunyahum ma'ad du'a li wulati umuril muslimina bis salahi wa taufiq. Nah, ini yang penting nih. Mumpung tadi ngomongin masalah pemilu. Nah, disunahkan bagi seorang khatib yang berkhutbah ad-du'a lil muslimin untuk berdoa, mengucapkan doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kaum muslimin secara umumnya. Wa dinihim, baik dalam perkara agama mereka, wa dunyahum, atau dalam perkara dunia mereka. Kita ketika khutbah Jumat disunahkan khatib itu berdoa, ya Allah ampunilah dosa kaum muslimin, Allahumma fil lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Begitu juga Allahumma inni nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami meminta, ini contoh. Amin banget banget. Misal khatibnya berdoa, ya Allah kami meminta untuk husnul khotimah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, seperti itu. Kemudian ma'ad doa. Nah, ini ada doa khusus. Ma'ad doa li wulati umuril muslimin. Dan jangan lupa juga mendoakan pemerintah kaum muslimin, pemimpin kita bis sholah, agar pemimpin kita ini jadi baik. Wat taufik, dan mendapatkan petunjuk. Kan seringnya namanya pemimpin itu ingat itu ketika
kampanye gitu loh. Ada lali. Setelah jadi lupa sama janjinya. Makanya ketika khutbah Jumat kita ingatkan janjinya, bukan Pak Fulan ngapusi, bukan. Maksudnya ingatkan, kita doakan agar pemimpin kita itu Allah beri kesadaran, Allah beri taufik, Allah ingatkan janji-janjinya. Kasihan loh Pak, pemimpin kalau nggak ingat sama janjinya, nanti di akhirat itu kita kasihan jadi pemimpin itu. Jadi pemimpin itu nggak enak ya, enak jadi bawahan. Serius, enak itu jadi bawahan daripada jadi pemimpin. Karena dari pemimpin hisabnya itu panjang Pak, panjang. Misal jadi presiden ngapusi, hisabnya itu dihisab dari rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 271 juta penduduk dihisab, kan gak enak. Kita jadi pemimpin keluarga saja udah gak enak kok. Iya gak enak loh, serius. Istri maksiat, suami dosa. Yang dosa bukan cuma istri doang, suami juga dosa gitu. Kalau istri, ya makanya istri yang sayang sama suaminya itu bukan cuma review-reviewan doang ketika I love you, my darling, my baby, bukan. Istri yang sayang sama suaminya itu yang taat sama Allah gitu loh. Jadi ingat ketika saya maksiat, suami saya juga dapat dosa. Yang dapat dosa bukan cuma saya doang. Kalau yang dapat dosa cuma istri, enak, saya juga mau gitu loh. Kalau yang dapat dosa cuma istri, suami ya nggak usah mikir, aduh. Makanya kadang suami itu kenapa kok cepet mati? Cepet mati. Kagak mikir. Kan ngomong kayak gitu, ya nggak betulin, dijaga gitu. Laki-laki itu nggak enaknya itu ketika apa? Ketika misal punya istri, nanggung dosa istri juga. Misal istrinya udah dinasihat, istrinya misal melakukan kesalahan, suaminya cuek. Misal istrinya nggak menutup aurat, suaminya biarin, istri saya cantik kok, ya wajar kalau pamer. Itu dosa, tak dosa. Tapi kalau misal istrinya udah dinasihatin, sudah dengan berbagai macam cara, istrinya ngeyel, ya itu mungkin yang nanggung dosa istrinya, kita nggak ada dosa gitu. Ini direkam loh. Kalau anak perempuan. Nah begitu juga suami itu dapat dosa dari anak perempuannya. Misal nggak bisa mendidik anak perempuannya dengan benar, nggak diajari cara menutup aurat, nggak diajari cara bagaimana bermuamalah dengan lawan jenis, nggak diajari hukum-hukum Islam, dasar-dasar Islam, nggak diajari lain-lain, nggak arahkan untuk belajar agama, mempelajari agama, kita dosa. Makanya kenapa laki-laki, seorang suami, kalau Allah beri rizki 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, dia sabar, bisa mendidiknya, bisa membimbingnya, Allah jamin masuk surga. Iya, tapi berat loh, berat. Karena surga itu hadiahnya bukan doorpress, ya mainan ciki, TV, kulkas, bukan. Surga itu Pak, gampangannya begini. Minimal kenikmatan surga itu 10 kali lipat kenikmatan yang paling nikmat yang ada di dunia. Makanya hadiahnya nggak main-main, hadiahnya sengaja disembunyiin, biar apa? Surprise. Kalau hadiahnya dibuka begini, biar ngapain? Aku udah tahu begini kok, udah tahu wujudnya kayak apa, bentuknya seperti apa, sensasinya kurang lebih seperti itu. Jadi nggak istimewa gitu loh.
makanya ketika berbicara tentang sholat, Rasulullah SAW bersabda, kalau seandainya orang itu tahu keutamaan dan pahala shaf pertama, maka orang itu datang untuk mendapatkan sholat, untuk mendapatkan rakaat pertama, shaf pertama, itu bukan cuma diundi, bunuh-bunuhan, pakai celurit, pakai pedang. Sengaja makanya Allah sembunyikan, karena di sini banyak pahalanya. Betul ya? Yang kedua, nah, li'annahu karena Rasulullah SAW kana idza khataba yaumal jumu'ati da'a wa asara bi asabihi wa ammana nasu. Dan Rasulullah SAW ketika beliau khutbah Jumat, beliau memanjatkan doa wa asyara bi asabihi, dan kemudian Rasulullah SAW itu memberi isyarat dengan jari telunjuknya, wa amanan nas, dan manusia makmumnya mengaminkan. Jadi ketika khotib khutbah Jumat, di akhir khutbah khotib itu kan memanjatkan doa sebelum penutupan, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, kemudian Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nah, ini sambil ngangkat tangan, kita makmumnya mengaminkan. Nah, wa ayyatawallahuma ma'as salati wahidun wa yarfa'u sautahu bihima hasbat taqati wa ayyatuba qa'iman liqaulihi ta'ala wa tarakuka qa'iman. Dan hendaknya orang yang khutbah dan orang yang imam itu adalah orang yang sama. Kalau seandainya beda antara yang khutbah dan yang imam, beda, nggak masalah. Tapi lebih baik disunahkan yang imam dan yang khutbah itu orang yang sama. Wa yarfa'u sautahu, dan begitu juga ketika khutbah Jumat itu khotibnya ngangkat suaranya yang kencang. Semangat 45 kayak Bung Tomo. Allahu Akbar. Bukan cuman ketika demo aja takbirnya kencang, Allahu Akbar. Ketika khutbah semangatnya kurang gitu loh. Ini hari raya kaum muslimin. Hari Jumat tuh hari raya kaum muslimin. Jadi ketika khutbah itu semangat. Saya kalau Bapak Ibu belum pernah lihat saya khutbah ya. Nah, bisa tanya orang tua Ibu Mas. Kalau saya khutbah, semua saya plototin. Serius. Lu mau kabeh. Ya kalau khutbah tuh kayak orang teriak. Nah, alhamdulillah. Jadi suaranya itu kencang terus, ya pendek, tinggi, naik, pendek. Karena bukan saya marahin mereka, bukan gitu loh. Karena memang sunnahnya ketika khutbah itu suaranya yang lantang. Pertama, manfaatnya nek sing ngantuk langsung melek gitu loh. Nek sing kalau ada yang anak di sop belakang berisik, biar kedengaran, biar nggak ganggu khutbahnya. Karena seringnya kadang khotib itu ketika khutbah suaranya itu pelan, wes suaranya pelan, suaranya kecil, sing buli anak-anak rame. Pak khotib ngomong apa? Ini kan nggak kedengeran gitu loh. Umur ngomong 25 bisa. Ah, iya. Kayak orang kumur. Jadi kan khutbahnya itu kurang, manfaatnya itu kurang dirasakan oleh orang lain. Tapi perlu dicatat, wayal fa'u sautahu bihima hasbat tokoh, dan ngangkat suaranya itu alat sesuai kemampuannya masing-masing. Misal kalau yang khotib itu 85 tahun misal, ya kalau suaranya nggak bisa kenceng ya sebisanya, tapi sebisa mungkin suaranya kenceng, jelas. Karena kadang kalau sudah sepuh kan nggak bisa dipaksa kayak anak muda gitu. Kayak anak usia 30 tahun, 40 tahun, 30-40 kan bisa teriak-teriak. Mau teriak-teriak kan bisa gitu. Tapi kalau sudah sepuh kan ya
Suaranya kan sudah nggak sekencang dulu, tapi pastikan suara ini dengan suara tegas dan tegas jelas gitu. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Gitu. Coba khotbah sedikit gitu. Nanti bisa dilihat ini Bu, tanggal 31 Desember saya jadwal khotbah. Di mana? Itu Mas. Di lingkungan Ustadz sendiri. Kalau tahun ini saya masih di lingkungan Bu. Tahun depan saya suruh khotbah di UPN. Kan nggak enak ya. Masa khotbah dosen. Saya aja mahasiswa S1. Khotbah profesor, doktor kan. Saya jadwal di UPN itu tanggal 15 Januari. Jangan masuk. Sama di perumahan rumah UPN yang Pak Yanto, Masjid Diponegoro. Itu saya Maret apa Juni gitu, saya lupa. Soalnya yang hubungnya udah lama. Tapi kalau tahun ini insya Allah khutbah terakhir saya penutupan tahun baru. Begitu Mas. Sambut. Wah, saya juga udah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum